Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Arul Murtado. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Yang jelas semoga diberikan rezeki yang berkah dan hati yang selalu gembira. Di video kali ini teman-teman ya, saya akan berbagi informasi tentang perusahaan fintech atau pinjaman online yang berizin dan terdaftar di OJK ya. Jadi kan banyak orang-orang itu yang bertanya ya, Bang, gua punya pinjaman di aplikasi ini, itu legal apa ilegal, Bang? Nah, itu sering sekali banyak ditanyakan oleh teman-teman ya. Nah, sebenarnya pertanyaan itu bisa kita jawab ketika kita mau berkunjung ke websitenya OJK ya. Nah, di sana itu ada daftarnya dan selalu diperbarui setiap bulan atau setiap periode. Nah, ini daftar ini saya ambil di OJK dan ini adalah data per 26 Juni ya, data terbaru hingga saat ini per 26 Juni 2020. Nah di sini teman-teman ya ada dibagi dua ya. Di sini ada 158 yang ada daftarnya 158 dan dibagi menjadi perusahaan yang sudah mempunyai izin usaha dan hanya statusnya sebagai terdaftar ya. Jadi izin usaha itu mereka udah punya izin usaha dari OJK sebagai pinjaman online atau fintech ya. Dan yang terdaftar itu statusnya hanya terdaftar di OJK, masih dalam masa pemantauan OJK ya. Jadi kalau kinerjanya bagus, terus SOP-nya bagus dan menaati peraturan yang ada, mereka akan mempunyai izin usaha dari OJK ya. Tapi kalau kinerjanya jelek ya, banyak aturan-aturan yang dilanggar, pasti mereka akan keluar dari list yang terdaftar dan menjadi perusahaan yang ilegal ya. Oke, kita langsung lanjut teman-teman ya. Sambil teman-teman lihat di sini, apakah teman-teman mempunyai pinjaman online di sini ya? Kalau tidak, teman-teman punya pinjaman online tapi tidak ada di daftar ini, berarti itu fix adalah pinjol ilegal yang sangat berbahaya ya. Oke, kita mulai dulu dari perusahaan yang sudah mempunyai izin usaha teman-teman. Di sini ada Dana Mas ya. Oh, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Di sini ada nama platform, websitenya, ada juga nama perusahaannya, ada juga surat tanda berizin atau terdaftar dan tanggal mempunyai surat terdaftar dan berizin ya. Ini usahanya konvensional atau syariah ini. Terus ada sistem operasinya bisa dipakai di Android, iOS atau mereka tidak punya aplikasi ya. Oke, kita mulai dari yang udah berizin teman-teman ya. Ada Dana Mas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman. Nah ini teman-teman, uang teman itu seringkali dibahas ya dan banyak sekali penggunanya uang teman. Dia sudah mempunyai surat izin dari OJK teman-teman, dari udah legal ya. Ada Modal KTA Kilat, Kredit Pintar. Nah Kredit Pintar ini jelas aplikasi yang legal ya. Mau cash, Pinmas, ACC, klik ACC, Akseleran, Armana, pinjaman Go, Coinwork, Pohon Dana, Mekar, ada kami. Nah ini ada kami teman-teman. Pasti teman-teman ada yang pinjam di ada kami ya. Tapi sayangnya ada kami ini walaupun sudah mempunyai izin legal ya, kayaknya dengar-dengar nih gosip-gosip ya berdasarkan di dunia pergibahan tentang pinjaman online itu ada kami sepertinya pun kan legal ya, rasa legal ya. Ada beberapa loh ya aplikasi legal gitu dia mempunyai anak cabang ya, jadi mempunyai ekor ekor tapi nggak diakui ya, ekornya itu adalah pinjaman online yang ilegal. Nah mungkin ada kami ini berdasarkan cerita-cerita ya, bukan saya menjudge ada kami ya, tapi ada kemungkinan soalnya ada kami itu seringkali dipromoin oleh beberapa fintech-fintech yang ilegal ya. Mungkin ini hanya asumsi dari saya tentang ada kami ya. Tapi kalau kau pinjam di ada kami nggak ada masalah ya, karena mereka juga mentaati apa yang ditentukan oleh pemerintah atau OJK ya. Temponya lama, kadang ada temponya yang 3 bulan, bayar sebulan sekali gitu ya. Jadi ada kami ini legal dan bagus kalau kau pinjam di ada kami. Asal jangan pinjam di pinjaman online yang ilegal ya. Ada Esta, Capital Fintech, Kredit Pro, Fintech, Rupiah Cepat. Nah ini Rupiah Cepat teman-teman ya. Rupiah Cepat itu adalah legal ya. Ada Krodo, Indodana, Julo, Pinjam Win, Dana Rupiah nih pasti teman-teman banyak yang pakai. Taralet, nah Taralet ini teman-teman mungkin di Android atau di aplikasi itu jarang yang pakai ya. Taralet ini mungkin kebanyakan dia mengincar pengguna-pengguna yang ada di marketplace ya. Jadi toko-toko yang ada di marketplace seperti Bukalapak itu bekerja sama dengan Taralet.
Jadi data-data dari Bukalapak, data-data yang penjualannya bagus, nah, Taralet ngasih pinjaman di situ ya. Tapi nanti ya juga ngisi formnya lewat Taralet ya. Taralet dari Bukalapak, kita Bukalapak dulu, habis itu Bukalapak ngasih data ke Taralet, nah, habis itu cair ya. Jadi kagak ada aplikasinya mungkin ya. Tapi gua pernah lihat aplikasi Taralet tapi tidak optimal kalau kita lewat aplikasi Taralet pinjamnya ya. Pinjamnya lebih optimal, lebih bisa di ACC itu ketika kita pinjam lewat Bukalapak ya. Ada pinjam modal alami dan awan tunai. Nah, itu teman-teman hanya 33 aja aplikasi pinjaman online atau fintech yang udah punya izin di OJK ya. Dan 158 nanti 34 sampai 158 itu statusnya hanya terdaftar. Kita lihat lagi teman-teman, sambil kalian lihat ya, ada nggak pinjaman online kalian itu terdaftar di sini ya. Ada info ila tunai kita, tunai kita ini teman-teman pasti banyak yang pakai ya. Statusnya terdaftar Igro, Cicil, Dana Merdeka, Kaswakon, Gradana, Vindaya, Aktivaku, Dana Kini, Kredivo. Kredivo terdaftar ya teman-teman ya. Nah, jadi banyak teman-teman mungkin yang tanya, Kredivo Bang, aku laku bang, kok nggak ada yang tadi yang berizin bang? Emang seperti itu ya, Kredivo aku laku itu statusnya masih terdaftar ya di OJK ya, belum punya izin modal, jadi masih dipantau oleh OJK ya. Ada Internet, Kredito, Grode, Pinjam Gampang, Tanifun, Dana ID, Indofun, Avanti, Odoit, Dana Bijak, Cash Cepat, Dana Laut, Dana Syariah, Telepin, Modal Rakyat, Kawan Cicil, Sadar One Stop Solution, Kredit Cepat, Uang Mi. Nah, ini teman-teman Uang Mi pasti banyak yang makan ya. Ya, Uang Mi itu ya salah satu pinjaman legal yang cukup baik lah ya, kalau menurut saya pinjaman legal yang cukup baik ya, asal kita kagak galbay aja ya, kagak telat itu baiknya. Temponya sebulan, bunganya juga standar ya, misal kita pinjam 1 juta itu paling bayarnya 1.200.000 ya. Jadi di list ini juga nanti teman-teman bisa jadi bahan referensi ya. Ketika kepepet mau pinjaman online, harus pinjam online ke aplikasi apa? Harus di aplikasi yang terdaftar atau yang punya izin di OJK ya. Jangan sampai kita pinjam di ilegal, nanti hidup kita bisa hancur kalau pinjam di ilegal ya. Ada pinjam di sini, pinjam yuk Easy Cash. Nah, ini Easy Cash banyak juga yang pakai ya. Tapi sekarang teman-teman Easy Cash sistemnya, kalau dulu kan Easy Cash langsung 1 bulan temponya ya. Sekarang Easy Cash itu kita dikasih waktu 1 bulan, jadi seminggu sekali nyicil ya. Jadi kita misalkan bayarnya harus 1 juta ya dalam waktu 1 bulan. Jadi seminggu sekali itu per 7 hari itu nyicilnya 250 gitu sistemnya Easy Cash ya. Oke, kita lanjut. Ada Rupiah One, Dana Cita, Dana Didik, Trust ID, Dana.id, Fintech, Dana Mart sama kita. Saya modalin. Nah, saya modalin itu satunya terdaftar ya teman-teman. Ada Vestia, Singa. Ada juga modal usaha, Asetu, Dana Fix ya. Ternyata di pinjaman yang terdaftar pun namanya juga aneh-aneh teman-teman ya. Ada Singa. Ya, kadang kan pinjaman online itu kan namanya aneh-aneh gitu ya. Ada dompet monyet, ada dompet beruang, ada apa itu kan aneh-aneh gitu ya. Di sini ada Singa. Ada Dana Fix, Lumbung Dana, Lahan Sika, Modal Nasional, Monas. Nah, ini modal nasional Monas teman-teman pasti sudah kenal ya. Dana Bagus, Shopee Pay Later. Shopee Pay Later statusnya masih terdaftar teman-teman ya. Shopee Pay Later sekarang sudah mulai buka lagi. Karena kemarin di masa pandemi itu sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, nah itu tutup dia ya, bangkrut mungkin Shopee Pay Later, atau dia nggak mau resiko ya. Jadi banyak teman-teman atau semua ya. Jadi kemarin itu Shopee Pay Later-nya satunya 0. Tiwas dibayar tapi terus 0. Aduh, repot ya. Ada iKredo, Uku, Pasar Pinjam, Kredinesia nih teman-teman juga pasti kenal Kredinesia ya. Kaspia, Gandeng Tangan, Modal Antara, Komunal, Prosperity, Danaku, Cairin, Batumbu, 4 kali, Jembatan Emas, Klik UMKM, Kredibel, Klik Kami, Finplus, Digilen, Asa Kita, Duha Syariah, Gozwa, Besalam. Ini teman-teman yang unik lagi teman-teman ya, pinjaman online sekarang juga disyariahkan. Jadi kalau menurut saya, ini hanya menurut saya ya, asumsi saya ya. Banyak sekarang itu orang-orang atau perusahaan itu dalam tanda kutip menghalalkan yang haram. Nah, kita lihat aja di bank-bank konvensional yang udah besar ya, seperti bank apa syariah gitu kan, masih diperdebatkan tentang kesyariahannya. Apalagi pinjaman online yang sistemnya belum terpatenkan ya, mereka berani membawa-bawa nama syariah untuk perusahaan mereka. Ya semoga ini benar-benar mereka niatnya ingin membantu masyarakat ya, bukan hanya
pengen mendapatkan uang dari kata-kata yang islami gitu ya. Kan banyak orang juga yang gampang sekali kepincut ketika ada nama syariah, nama-nama yang halal, berkah gitu ya, tapi di dalamnya menjebak ya. Kalau yang ilegal juga banyak teman-teman, kita cari di Play Store gitu ya, pasti banyak sekali pinjaman syariah gitu ya, tapi di dalamnya tenornya 7 hari, bunganya tinggi. Nah itu mereka hanya menjual kata-kata yang islami, kata-kata yang indah itu untuk menghalalkan segala cara biar menggait pelanggan gitu ya. Jadi mungkin yang terdaftar ini yang legal nanti bisa membawa perubahan ya, doa kita semoga bisa membawa perubahan dan membawa kebaikan untuk masyarakat. Jadi tidak hanya mereka mencari keuntungan tapi juga memberikan kebaikan. Ya, doakan bareng-bareng teman-teman ya. Terus selanjutnya ada One Hop, ladang modal, dan apalah restock solusiku pinjam di sini. Ada Pundi ini teman-teman pasti kenal ya. Triplus aset kita Idufun, Finanku, Tunasaku, Uatas, Dumi, Goena, Pundiku, teman prima, oke, P2P, Duiku, Vinci, mau pinjem, bantu saku, klik cair, ada modal, kontanku, izin modal, etis, Capital Boost, Papi Tepi Syariah, Fintech Syariah, Syariah lagi kan. Ini banyak sekali teman-teman ya. Dengarnya itu geli ya, sebenarnya geli ya. Tapi ya kita harus optimis semoga mereka bawa perubahannya. Samir, Danon, Mikro Kapital, Optima, Arga Pro, Mitra P2P Lending, BBX Fintech 360 Kredit, Cankul. Ini ya, aneh-aneh lagi namanya ya. Cangkul yang dalam, hoi. Jadi ingin nyanyi. Tolongku, tolong. Aduh, ini nama-namanya juga sudah mulai aneh-aneh ini. Ya, nama-nama aneh sudah masuk ke daftar OJK. Pinjamkan PINBI, Kafun, Ringan, Humur.id. Nah, terus ada Indosatu, Solusi Kita, Ipoji, Pinjam Indo, dan yang terakhir ada Kotak Koin. Nah, itu teman-teman 150 daftar fintech atau pinjaman online yang sudah terdaftar dan yang sudah berizin di OJK ya. Jadi teman-teman ini jadi bahan referensi buat teman-teman semuanya ketika ingin melakukan pinjaman online. Dilihat dulu track recordnya, khususnya yang udah terdaftar di sini itu. Yang jelas ini adalah pinjaman yang legal ya. Jadi kalian teman-teman kalau sebisa mungkin jangan pinjam online ya, tapi kalau misalkan kepepet butuh dana sekali pinjam online, pinjamlah di aplikasi yang sudah terdaftar atau sudah mempunyai izin di OJK ya. Dan sudah terdaftar atau mempunyai izin pun kita harus cek track recordnya ya. Track recordnya itu bunganya tinggi enggak, bunganya sesuai dengan aturan OJK enggak, temponya lama enggak, 1 bulan enggak, minimal temponya 1 bulan ya teman-teman ya. Ada di Rupiah Cepat itu ada tempo 22 hari ya, minimal 22 hari lah, jangan sampai kita itu pinjam yang temponya itu 7 hari. Nah itu pasti ilegal ya. Jadi teman-teman misalkan kepepet pinjam online, harus dicek lagi terdaftar, berizin atau enggak, dan kedua adalah track record dari pinjaman online tersebut, bagus enggak, sesuai OJK enggak, bunganya tinggi enggak. Nah itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan ketika kita harus nyemplung di pinjaman online ya. Dan satu lagi, jangan pernah pinjaman online yang ilegal karena itu bisa menghancurkan hidup kita. Oke teman-teman, demikian info yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan di like kalau kamu suka sama video ini, dan juga komentar di kolom komentar, kita sharing tentang dunia pinjaman online ya. Atau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau saya tahu jawabannya bakal saya jawab langsung atau saya buatkan videonya di video selanjutnya ya. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel YouTube Arul Murtado dengan cara subscribe channel YouTube ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.